Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabati semuanya. Gimana nih kabar kalian semua yang ada di rumah, di tongkrongan atau di tempat pacarnya mungkin. Semuanya semoga baik-baik saja ya kalian. Nah, di sini itu kita perdana dan pertama kali kita mengadakan RMA Podcast. Jadi RMA Podcast ini sebuah podcast yang membahas tentang isu-isu atau pembahasan-pembahasan terkini lah ya. Jadi kita nggak istilahnya semua pembahasan kita adakan di RMA Podcast ini. Nah, untuk pembahasan yang perdana ini kita bincang santai dengan sahabat-sahabat kita yang ada di PMI. Nah, karena kita di Rayon Muhammad Hatta, jadi kita mengundang salah satu beberapa sahabat yang ada di Rayon Muhammad Hatta. Nah, di sini ada 2 orang sahabat kita itu dari Rayon Muhammad Hatta. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fikri Sanaloir. Saya dari Departemen Media Informasi dan Komunikasi Rayon Muhammad Hatta. Nah, mungkin selanjutnya bisa diperkenalkan kalian berdua ini siapa sih? Sahabat-sahabat semua belum tahu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati anggota ataupun kader PMI Rayon Muhammad Hatta, ataupun juga dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Perkenalkan, nama saya Yoga Tamtama, bisa dipanggil Tama, sahabat Tama ya. Kebetulan di PMI Rayon Muhammad Hatta diamani sebagai ketua Rayon PMI Muhammad Hatta. Itu mungkin ada lagi. Jadi ini ketua Rayon Muhammad Hatta. Jadi atasan saya gitu istilahnya gitu. Pimpinan saya gitu. Ya, mungkin lanjut dulu. Ini sahabat yang pakai kemeja biru siapa sih? Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Mujahid. Saya di PMI Rayon Muhammad Hatta sebagai staf kaderisasi. Jadi dari Departemen Kaderisasi nih. Jadi kita kedatangan 2 orang sahabat dari Ketua Rayon dan staf Departemen Kaderisasi. Di sini kita sebenarnya bincang-bincang santai aja ya. Ya, santai. Terkait bagaimana sih PMI dan ya istilah gambaran umumnya tentang PMI lah. Mungkin sebelumnya kalian semua yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada kan masih kebingungan apa sih sebenarnya PMI itu, apa yang masih muter di pikiran mereka, apa sih sebenarnya PMI dan apa tujuan dari PMI itu juga. Mungkin bisa dijelaskan kalau dari kalian berdua ini PMI sebenarnya apa sih, gambaran sikapnya dari kalian. Dari siapa dulu nih? Bebas dari ketua Rayonnya aja. Dari ketua Rayon. Ntar gantian ya, barangkali ada pendapat yang berbeda, pemikiran yang beda, nanti bisa sharing-sharing santai aja di sini. Jadi menurut saya pribadi, apa itu PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia? Ya tentu jelas bagi mahasiswa baru itu sangat asing di telinga mereka ya, sahabat Fikri. Dan dulu itu saya juga awal dulu historisnya waktu maba, mahasiswa baru di FEBI, itu juga belum tahu apa itu PMI waktu dikenalkan setelah ospek itu. Ternyata aku kira dulu PMI itu kayak apa ya? Kayak PMI itu yang kesehatan ya. Palang Merah Indonesia. Saya kira itu Palang Merah Indonesia. Ternyata Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan itu merupakan organisasi pergerakan eksternal dari mahasiswa. Setiap kampus pun itu ada. Dan itu merupakan sebuah organisasi gerakan yang memang mempunyai motor yang kuat untuk mahasiswa, bagaimana ntar itu bisa membawa bekalnya sebelum menjadi mahasiswa yang beneran. Jadi lebih baiknya berproses dan terjun ke dalam PMI itu lebih awal. Dulu saya juga terjun di PMI itu waktu maba semester 1. Jadi langsung itu habis ospek langsung gabung ke situ. Dan di PMI juga nggak sekedar gerakan cuma sekedar diskusi saja, akan tapi di dalam PMI itu juga mempunyai landasan dan ideologisnya, yaitu mereka atau kita sebagai kader PMI berideologiskan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Nadiyah. Dan lahirnya dulu PMI itu atas dasar lahirnya dari rahimnya Nahdlatul Ulama gitu. Mungkin dari sahabat Ikhwan ini gimana? Pemikiran yang berbeda atau mengenai PMI gimana? PMI itu apa sih? Kalau mengenai PMI menurut saya sendiri ya,
itu merupakan organisasi yang melahirkan kader-kader yang berkualitas ya. Saya kalau dibilang telat ya telat. Saya masuk ke organisasi PMI itu saya waktu udah semester 3. Itu saya baru mengenal. Soalnya kan dulu situasi di kampus itu kan harus online toh. Jadi saya nggak bisa datang ke kampus, saya di rumah. Jadi waktu saya ke sini terus saya dikenalkan sama PMI, itu saya benar-benar tertarik. Di mana kegiatan-kegiatan PMI itu benar-benar benar-benar berkualitas, banyak diskusi, banyak bincang-bincang, terus banyak mewadahi bakat-bakat dari mahasiswa sendiri. Nah, itu yang bikin saya tertarik. Pemikiran-pemikiran mereka yang menjadi kader dari PMI sendiri itu benar-benar luas. Literasi mereka juga jalan, pengembangan bakat mereka juga jalan. Menarik ya kalau kita bahas tentang gambaran umum PMI ya. Soalnya dari saya pribadi juga, saya masuk ke PMI itu semester 3 dan kita lihat dari yang tadi bilang kan, walaupun kalau bisa jangan telat, dan emang benar kalau misalkan telat emang berasa kayak misalnya ketinggalan sedikit lah ya, sebenarnya nggak ada kata terlambat sih sebenarnya dalam dari berproses itu. semuanya itu emang benar nggak ada kata terlambat, mau awal sama akhir itu sama aja, tergantung proses dari masing-masing ya kan. Nah apalagi pas kata itu kita kan angkatan online kan, angkatan online mana kata itu saya juga masuk semester 3 dan offline-nya juga baru kesini itu semester 3 dan dikenalkan oleh PMI itu dari teman-teman yang berproses di PMI, dan emang dilihat dari proses mereka emang istilahnya terjamin dan istilahnya terarah lah proses sangat mereka. mewadai kader-kadernya. Nah itu makanya saya bilang menarik, kenapa? Karena prosesnya itu berbeda-beda dan terarah juga. Mungkin kalau dari sahabat Tama itu yang dilewatin dari awal sampai sekarang itu sebenarnya apa sih proses yang udah dilewatin? Udah dilewatin dan udah didapat gitu ya. Yang udah didapat. Itu sebelum jadi pengurus ya, sekarang jadi pengurus. Dan dulu itu jadi ada jenjangnya, antara yang pertama itu anggota. Jadi pasca maba, masa penerimaan anggota baru itu disebut anggota. Kemudian tingkatannya lebih lanjut itu ada jenjang kaderisasinya, PKD, pelatihan kader dasar. Dan ini dari sahabat Fikri, kemudian saya sendiri, kemudian sahabat Iwan itu mungkin sudah mengalami beberapa jenjang kaderisasi tersebut. Nah waktu itu anggota itu masih mengikuti kegiatan dari pengurus. Dulu waktu pengurus tahun 2018 sama tahun 2019 itu entah dari pertama dari segi ilmuwan itu ada bedah buku, kemudian kajian-kajian dan diskusi isu terkini, kemudian ada juga kelas kepenulisan, dan juga ada dari advokasinya ada isu-isu politik, kemudian pengabdian masyarakat. Dan itu pengabdian itu merupakan sebagai simbolis bahwasannya mahasiswa itu punya tugas untuk mengabdi kepada masyarakat gitu. Dan peran sebagai organisasi eksternal PMI itu sangat mempunyai tugas yang sangat intens kepada masyarakat gitu. Jadi nggak hanya kepada diri sendiri kemudian organisasi, akan tapi juga menyeluruh ke dalam orang-orang di sekitar di masyarakat gitu. Itu emang kalau misalnya kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PMI pun beragam ya. Beragam ya, mulai dari pengabdian. Istilahnya kita dapat itu kalau misalnya kuliah itu di semester 5 sampai 7 ya. Kan beda-beda kan. Itu kita bisa dapat di semester awal itu bahkan bisa ya di pengabdian itu. Bahkan nggak bisa mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah. Seperti bedah buku dan lain-lain itu menarik sih. Kalau misalnya dari sahabat Iwan gimana? Ya seperti yang dikatakan oleh Yontama, pembahasan yang ada di PMI itu kita bisa dapat di PMI, dan itu belum pasti kita dapat di bangku perkuliahan. Itu emang proses yang dilakuin di kuliah dan di organisasi eksternal yang pastinya itu salah satunya ada PMI itu emang berbeda ya. Istilah pendukung kuat itu salah satu ya PMI karena kita punya arah yang jelas juga ya, dan istilahnya kegiatan yang beragam.
Nah, tapi kalau misalnya kita itu kan tadi kita bahas tentang proses. Nah, sebelum proses itu kan sebenarnya ada istilahnya kata motivasi atau yang membuat kita tertarik di awalnya itu kan. Nah, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya awal saya masuk kenapa tertarik ke PMI itu salah satu pendukungnya itu karena melihat ada banyak kader-kader yang saya temuin itu punya pemikiran yang kritis. Ya bener. Nah pas kata itu saya semester 3 dan awal-awal kesini kan saya istilahnya pelongo-pelongo kan. Mana ini lingkungan Pupuk bawang ya? Hah? Pupuk bawang. Oh pupuk bawang Orang ya. Jawa di sini sebutnya pupuk bawang. Pupuk bawang nggak tahu apa-apa. Terus saya diajak dan ketemu kader-kader dari PMI mana punya pemikiran kritis dan saya kayak sedikit iri lah. Ini kapan saya bisa kayak gini ya? Gimana caranya biar bisa seperti mereka gitu. Mana kenapa tertariknya itu masuk PMI karena itu agar mempunyai pemikiran yang kritis seperti mereka. Nah mungkin dari sahabat Tama dan Iwan mempunyai pemikiran dan istilah motivasi sendiri lah yang beda dari saya. Kami Mungkin dari bisa sahabat diceritain. Iwan ini Oh, kan Iwan baru dulu, Iwan. kemarin ya. Masih hangat-hangat ini. Gimana, Wan? Mungkin fun fact-nya kita karena itu mapaba bareng ya, mapaba kita bareng. berdua Bareng ya, kita berdua telat bukan telat sih, di semester 3 kita mapaba dan kita bareng-bareng ya kan Iya, itu ya. kita Mapabaraya itu Mapabaraya di Komisariat Raden Mas Said Surakarta. Nah, dari saya sendiri tertarik dengan organisasi eksternal PMI itu ya seperti yang dikatakan oleh Mas Fikri. Dulunya saya sebenarnya cuma ngantar screening Mas Fikri. Nah, Iya. di dalam situ saya mendengar pemikiran-pemikiran dari kader-kader yang ada di komisariat itu benar-benar luas. Di mana Mas Fikri itu ditanya-tanya dan yang Dan ditanyanya itu emang bikin bingung ya buat Iya. awal-awalnya. Ini gimana jawabnya dan ya, walaupun kita bingung tapi dari mereka itu menjelaskannya itu benar-benar kayak gamblang banget gitu loh. Jadi pemikiran mereka itu benar-benar kritis terus luas yang dimana saya bingung terus Mas Fikri bingung tuh benar-benar bisa dijelasin terus kita bisa sedikit terbuka wawasannya. Ya. Gitu. kalau dari sahabat tahu mungkin punya motivasi tersendiri yang beda atau gimana? Kalau dulu itu sangat seingat saya ya, pas sebelum masuk itu saya benar-benar mencari wadah untuk mahasiswa di dalam organisasi kecuali organisasi yang hanya mencakup satu poin. Oh, Iya, katakannya kalau ada ya organisasi itu hanya di situ mempelajari satu titik tertentu saja. Cuman kalau saya di situ benar-benar nyari organisasi yang bisa mewadahi beberapa. yang rangkap lah Iya, banyak yang itu. terlalu yang udah kompleks. Iya benar. Kalau di PMI jelas soal keagamaan ya ada. Iya. Entah itu kegiatannya berupa kajian keagamaan, kemudian rutinan seperti maulidan, rotiban dan lain sebagainya. Dan itu pun landasannya ideologis sesuai yang saya harapkan yaitu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah sesuai. Kemudian di situ juga saya mencari bagaimana organisasi itu bisa memberikan sosok mahasiswanya itu benar-benar mencetak pemikiran yang kritis dan juga keberanian dalam moralitas, kemudian beranian dalam bertindak dan mengambil keputusan begitu ya. Berarti emang kita lihat dari PMI sendiri pun pembahasannya emang gak cuma satu doang ya. Iya. Yang bikin menarik itu kita istilahnya bisa mempelajari banyak hal, gak cuma satu poin doang. Dan perlu diingat adalah tidak hanya kita itu melakukan kegiatannya, cuman di situ kita juga mendapatkan outputnya. Katakanlah ada departemen yang namanya itu olahraga dan kesenian, itu juga bisa mendistribusikan Iya, kadernya. kader-kadernya ya. Misalkan yang hobi futsal, kemudian puisi, kemudian Gitar, nyanyi. Iya, akustik ya? Ya akustik. Mungkin kalau misalkan sekolah penjas gitu kan teori doang ya. Kalau Iya. ini kan juga cuma teori tok. bisa mendapatkan prestasi juga di situ. Prestasi juga banyak di situ. Menarik sih kalau misalnya kita lihat di kegiatan-kegiatan PMI, apalagi terkhusus di Rayon Muhammad Hatta ya. Iya. Karena kegiatannya itu banyak dan istilahnya beragam lah. Mulai dari keagamaan, kesenian, itu dari media juga ada kan. Maksudnya pembelajaran itu. Dan itu jalan semua. Di jalan semua. Nah, itu mungkin dari sahabat semua yang di sini istilahnya kegiatan-kegiatan apa sih yang udah pernah dilakuin dari kita?
maksudnya yang membuat wadah minat-minat dari mahasiswa mungkin terus mahasiswa baru itu terwadahkan lah dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan juga outputnya kan kita pentingkan input dan outputnya juga kan. Mungkin kalau dari siapa dulu? Sahabat pertama adalah Oke. Kalau menurut saya itu yang paling utama dan yang difokuskan adalah di bidang keilmuannya. Di bidang keilmuannya tentunya di PMI itu tidak hanya mewadahkan untuk kader dan anggotanya mengenai basis-basis keilmuan yang ada di fakultas, tetapi di PMI itu juga mencari sumber-sumber ilmu yang mana itu tidak diajarkan oleh dosen di dalam kelas. Katakanlah di PMI itu babakan keilmuan itu juga memberikan wadah kayak kajian berupa sejarah, kemudian politik, kemudian sosial budaya. Itu benar-benar dibahas di keilmuannya karena hal-hal tersebut itu sebenarnya tidak ada sangkutannya dengan fakultas ekonomi dan bisnis. Cuman kalau kita sebagai mahasiswa itu hanya terpaut hanya satu titik kepada ilmu ekonomi Islam, itu yang menurut saya kurang gitu. Kurang. Karena ilmu itu cakupannya luas ya. Luas. Kalau kita hanya terpaku hanya satu titik, kayak monoton juga. Kita tidak bisa berkembang. Kembangnya kayak kita nggak tahu, misalkan kita belajar ekonomi akan tetapi nggak mempelajari soal sejarahnya. Jadi kita nggak tahu historisnya itu gimana. Kemudian pemikiran kritis dari tokoh-tokohnya itu gimana, nggak tahu kan. Makanya itu sebagai pelengkap yang akurat gitu. Kalau dari sahabat Iwan selain dari keilmuan sendiri yang saya rasakan yang saya rasakan itu di PMI Ryan Muhammad Hatta, mereka benar-benar mewadahi bakat-bakat dari kader-kadernya. Contohnya sendiri di akustik, di mana mereka yang mempunyai bakat untuk nyanyi, terus gitar, terus di olahraganya sendiri juga ada futsal, ada bulu tangkis dan sebagainya, itu benar-benar diwadahi. Di mana yang saya rasakan sendiri, saya ikut akustik itu kita bisa terjun langsung ke kampus gitu. Jadi bisa bisa bermanfaat gitulah. Nah, menarik ya kalau misalnya kita istilahnya bahas tentang kegiatan, kita pembahasan tuh gak mungkin lamanya mungkin selesainya lama ya kalau kita lihat tentang apa output yang bakal didapatkan di kegiatan dan di PMI lah. Nah, tapi kalau misalnya ini kan kita nggak lihat dari kegiatan doang. Kita istilahnya dalam berorganisasi perlu adanya ikatan keluarga lah dari antara anggota atau pengurus atau istilahnya yang di luar pengurus juga. Nah, yang saya rasakan di keluarga PMI juga khususnya Ryan Muhammad Hatta itu mereka membangun sistem kekeluargaan yang erat lah istilahnya. Misalkan ada satu masalah itu semuanya ikut merasakan dan misal ada suatu istilahnya yang butuh solusi, kita rundingan bareng-bareng solusi apa nih yang buat nyelesain masalah itulah. Nah, apalagi kalau misalkan mungkin dari mahasiswa baru yang istilahnya baru tahu lah lingkup kampus dan organisasi itu kan masalah-masalah yang belum pernah dirasakan mereka kan banyak kan ya. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat semua itu gimana sih cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PMI atau mungkin dikhususkan di rayon kita itu agar terselesaikan lah dan punya solusi dan kekeluargaannya juga kita istilahnya dapat lah. Itu gimana sih kalau dari menurut pandangan kalian? Gimana kalau kamu kan? Monggo dari ketua rayon dulu. Jadi kasih sandi dulu ya. Kalau dari aku memang kalau misalkan emang biasanya itu pas di mahasiswa baru, pas saya baru ke sini Solo dan di semester 3 itu lingkungan dan orang-orang yang baru saya kenal juga kan istilah banyak ada yang menimbulkan negatif, ada yang positif. Nah, mungkin kan dari mahasiswa baru juga perlu kayak ini gimana cara memilah yang benar, mau filter mau filter dari itunya itu. Kalau dari kalian itu gimana sih? Kalau misalnya dari saya itu yang lihat dari ideologis yang benar. Nah, salah satunya ya PMI karena ideologisnya jelas kan. Kita memegang ideologis Aswaja karena kita moderat. Nah, kalau dari sahabat Tama dan Iwan itu gimana sih? Kalau dari saya itu banyak
pas awal-awalan itu ya, terutama pas pasca ospek itu sangat banyak eh, omong-omongan dari luar, entah itu mengatakan organisasi itu ini itu. Nah itu jangan berdasarkan soal katanya. Omongan Iya, soalnya ibaratnya eh, seseorang itu jika belum pernah merasakan secara langsung, belum pernah mendalami sedalam-dalamnya lautan, katakanlah itu di PMI, itu di lautan ada namanya air tawar dan air apa namanya satunya? asin. Air asin ya. Asin, banyak Nah kalau air. dia mengatakan air asin itu rasanya tawar, kemudian sebaliknya air tawar rasanya asin, berarti kan nggak sesuai realitas yang ada. Maka terjunlah sedalam-dalamnya ke dalam lautan itu di PMI, baru kalian akan mengetahui yang sebenarnya. Tuh. Kalau masalah kekeluargaan itu kan di PMI sangat eh, Kandan. ditekankan soal satu barisan, satu cita, satu angkatan, satu jiwa. Itu Mas, benar di kekeluargaannya sangat ditekankan keratannya itu, kebersamaannya juga gitu. Mungkin kalau dari sahabat Iwan gimana? Ya, saya menyinggung yang kekeluargaan aja ya. Oh iya. Kalau yang untuk apa namanya, yang tadi menyelesaikan permasalahan, kita menyelesaikan permasalahan ya benar-benar kita diskusi, kita rembuk. Terus untuk yang mengenai kekeluargaan ya sama. Kekeluargaan di PMI Rayon Muhammad Hatta itu benar-benar dijaga, di mana kita sangat merangkul namanya kader-kader kita. Menarik ya, berarti kalau misalnya kita lihat memfilter itu kan pasti perlu ya. Iya. Apalagi omongan dari A, omongan dari B, C sampai Z itu berbeda-beda kan. Iya. Apalagi kalau misalnya kita istilahnya mahasiswa baru, perlu adanya filter itu. Makanya memang kalau misalnya kita bilang tentang perlunya adanya filter yang jelas dari kita ya, pastinya dari ideologinya terlebih dahulu, dari Aswaja juga. Mungkin segitu ya kalau misalnya dari saya, karena kita banyak sebenarnya banyak pembahasan, tapi karena durasi yang ya istilahnya Terbatas ya. terbatas Iya, ya. terbatas. Mungkin nanti bisa dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Iya, kita agendakan kita podcast selanjutnya atau part selanjutnya lah untuk ini. Nah, mungkin Iya ada itu ajakan nggak? Oke, Ajakan buat sebelum kita tutup nih ya, PMI. mungkin dari sahabat-sahabat semua ada kata-kata penutup, silakan kalau dari kalian berdua, dari sahabat Tama dulu Oke. atau Iwan dulu. Iwan dulu aja, Iwan. Kamu dulu apa gimana? Monggo dari Ketua Rayon nih. Oh, Toranya dulu. Oke, saya di sini sebagai ketua Rayon PMI Muhammad Hatta, Rayon Muhammad Hatta mengajak seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk bergabung ke dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang bernama Rayon Muhammad Hatta. Kami tunggu kehadiran sahabat-sahabati di masa penerimaan anggota baru tahun 2022 karena mengapa mahasiswa itu harus gabung ke dalam PMI? Yang pertama adalah untuk menyebarkan dan menumbuh suburkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah di dalam kampus dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah untuk menangkal kasus-kasus radikalisme yang ada di kampus. Kemudian yang ketiga itu ditekankan bahwasanya mahasiswa itu jangan sampai menjadi seseorang yang apatis, akan tapi mempunyai idealis yang tinggi yang kuat sebagai mahasiswa. Jangan sampai terombang-ambing akan permasalahan dan konflik-konflik yang mereka temui sebagai mahasiswa nantinya gitu. Mungkin dari itu saya silakan Iya. Iwan sebagai kaderisasi mengajak Kalau- calon anggota baru. Iya. Selamat kepada mahasiswa-mahasiswa baru Raden Mas Said Surakarta. Kami tunggu kalian mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di PMI Rayon Muhammad Hatta, di mana PMI Rayon Muhammad Hatta itu seperti yang dikatakan oleh ketua rayon kita sangat welcome kepada maba-maba, di mana kita mewadahi dari mahasiswa-mahasiswa sendiri gitu. Mungkin gitu ya. Sangat menarik kata-kata penutupnya, mana kita tunggu kehadirannya mahasiswa-mahasiswa baru sekalian semuanya di PMI Rayon Muhammad Hatta. Rayon Muhammad Hatta di masa penerimaan anggota baru 2022 yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Nah, mungkin itu kalau dari kami semua, kami mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup, jargon dulu ya mungkin ya. Oke. Dari ini, tangan terkepal dan maju ke muka.
dari Dari Feby Feby untuk negeri. Salam pergerakan. Salam. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.